Untuk Anda yang mungkin baru bergabung dalam perbincangan ini di Apa Kabar Indonesia Malam, kami juga perlu sekali lagi untuk bisa menginformasikan kepada Anda bahwa dari pernyataan yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD mungkin bisa kita bagi menjadi dua, kita ambil 2 poin. Yang pertama adalah betulkah kemudian LGBT ini merupakan kodrat, karena dasar inilah yang disebut Pak Mahfud MD yang menjadikan para pelaku ini tidak bisa kemudian dihukum atau para penganut LGBT ini. Dan yang kedua adalah apakah betul memang LGBT tidak bisa dimasukkan ke dalam hukum pidana kita, hukum positif kita. Mas Heri, apakah memang ini termasuk hukum agama yang tidak bisa dimasukkan dalam hukum pidana? Memang berbeda wilayahnya atau seperti apa? Ya, sebelumnya kan kalau kita lihat dari tema ini kan ada hukum Islam dan HAM ya. Betul. Seakan-akan kalau saya membacanya ada dikotomi antara hukum Islam dengan HAM. Seakan-akan itu hukum Islam tidak mencerminkan adanya HAM. Padahal kan HAM itu di setiap agama pasti diajarkan. Dan bahkan Islam pun mengajarkan hal itu ya, tentang human rights itu kan dijunjung tinggi bagaimana itu juga diajarkan. Dan dalam perspektif kalau kita bicara pendekatan hukum kemanusiaan, itu kan bicara tentang legal protection on the law, legal justice under the law. Orang itu akan dilindungi kalau eksistensinya diakui. Nah, sehingga kenapa menurut saya ya KUHP itu tidak menyebutkan kata LGBT di dalamnya, kemudian juga tidak mengatakan perbuatan LGBT itu dilarang, karena masih perdebatan di situ secara demokratis apakah kemudian LGBT ini pantas dalam tanda petik ya, mendapatkan hak untuk kemudian sama tadi kedudukannya dengan yang katakanlah yang normal, yang kita katakan sesama jenis, karena dianggapnya ada perilaku menyimpang dalam konteks tatanan sosial ya. Maka itu yang kemudian tadi mengapa dia nggak langsung dimasukkan dalam KUHP. Karena ada konsekuensi logis dan yuridisnya jika menempatkan hal itu dalam KUHP. Dan dalam perjalanan masih banyak perdebatan Mbak Putri. Untuk itu kemudian dikatakan sebagai subjek hukum tadi. Betul. Sehingga kalau kita lihat tadi pasal KUHP yang dimasukkan, yang beririsan menurut pandangan kita dengan LGBT, itu kan menyatakan misalnya perbuatan cabul yang dilakukan oleh sesama jenis maupun lawan jenis. Berarti ya, ini hanya bagian itu saja yang kemudian dielaborasi, tapi tidak mengatakan di dalam KUHP saya tidak menemukan ya bahwa tadi perbuatan LGBT itu dilarangnya tidak ada. Tapi ketika mengerucut pada salah satu atau salah dua ketentuan pasal, tadi yang kita lihat di pasal 414 begitu. Masalahnya adalah pencabulan berarti. Ya, sedangkan pencabulan dalam perspektif umum ya mau sesama jenis, mau beda jenis, pelanggaran itu pasti dilarang dalam konteks hukum bisa dipidana nasional, begitu kan? Karena memang tujuan dari hukum pidana adalah menjaga tata tertib masyarakat. Tertib masyarakat itu yang dijaga. Nah, jadi perbuatan yang dilakukan oleh sesama jenis ataupun yang berbeda jenis, ya tetap akan dilarang itu perbuatannya. Karena dalam konsepsi konstruksi hukum pidana itu kan ada perbuatan yang dilarang, dengan perbuatan yang dilarang tadi ada ancaman pidananya, ada sanksi pidananya. Betul. Mas Heri, tapi apakah hanya cukup dengan ini saja sudah cukup? Sehingga kemudian tadi seperti Pak Anwar Abbas bilang, kita sebenarnya tidak menjustifikasi atau pemerintah tidak menjustifikasi dan juga tidak memberikan tempat bagi mereka. Apakah kemudian hanya cukup dengan hanya ini? Saya tidak menguasai hukum Islam, jadi saya tidak akan bicara pada konteks tadi. Tapi dalam konteks hukum pidana, kita akan bicara tentang criminal policy, Mbak. Kebijakan hukumnya tadi seperti apa untuk hukum pidana. Kemudian yang melatar belakang pasti adalah politik hukum. Nah, ini ada political will nggak dari pemerintah? Nah, ini jatuhnya kan pastinya bukan di masyarakat kan. Masyarakat mungkin hanya mendorong isu ini agar concernnya di situ. Tapi yang ketok palu pastilah DPR kan. Yang punya legitimasi untuk melakukan hal itu, karena dari pemilu kita titipkan suara kita, hak kita kepada mereka untuk kemudian bisa melakukan hal ini. Nah, perdebatannya bukan lagi bicara tentang ranah hukum saja, tapi political will. Nah, kita belum melihat sejauh ini dengan KUHP yang baru, Undang-Undang 1 tahun 2023, itu pernyataannya tegas dan lugas terkait dengan isu ini. Baik. Sejauh ini itu yang bisa kita pahami begitu. Baik. Nah, kita juga karena tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Heri, kita juga bisa baca bagaimana judul dari perbincangan kali ini, LGBT Dilema Hukum Islam dan HAM, terkait juga dengan hak asasi manusia. Kita sudah terhubung dengan Bapak Ahmad Taufan Damanik selaku mantan Komisioner Komnas HAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Taufan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Taufan, pengaturan mengenai LGBT ini jika dimasukkan dalam hukum pidana, hukum positif kita, apakah termasuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, Pak Taufan? Ya, itu gini ya, dalam konsepsi internasional memang ada range yang katakanlah dari mulai yang paling kiri sampai yang paling
liberal misalnya itu ada semua. Yang paling liberal misalnya sebagai contoh ya, negara-negara yang bahkan mengakui dan melegalisasi misalnya pernikahan sejenis, mengakui organisasi LGBT ya misalnya seperti itu. Dua isu ini bagi Indonesia akan sangat sulit dan bagi negara-negara tertentu juga sangat sulit. Tapi kita juga tentu melihat juga ada negara-negara yang tadinya tidak melegalisasi pernikahan sejenis, kemudian sekarang melegalisasi. Taiwan sebagai contoh itu yang terbaru. Seperti itu ya. Jadi perkembangan-perkembangan dari satu sistem hukum satu negara itu, dia akan ditentukan oleh diskursus yang dikembangkan di negara itu sendiri. Saya kebetulan dalam 5 tahun dulu sebagai Ketua Komnas HAM ikut terlibat dalam mendiskusikan ya masalah isu-isu LGBT ini dalam RKUHP pada waktu itu. Memang untuk sampai pada tingkat yang paling liberal tadi itu sangat tidak mungkin. Dan saya ketika berdiskusi dengan teman-teman yang katakanlah memperjuangkan hak-hak LGBT Indonesia juga mereka sudah menyadari bahwa itu tidak mungkin terjadi di Indonesia legalisasi pernikahan sejenis misalnya. Pengakuan terhadap organisasi LGBT itu pasti tidak mungkin lah itu seperti itu ya. Nah maka kemudian ada beberapa hal yang tempoh hari katakanlah diskursus yang kurang lebih disepakati atau menjadi konsensus itu. Pertama misalnya tidak boleh ada persekusi, tidak boleh ada kekerasan dan diskriminasi seperti tadi dikatakan oleh Pak Kiai Taufik Damas tadi ya. Ya itu yang kemudian tempoh hari menjadi semacam common ground dari semua pihak yang mendiskusikan di DPR maupun di pihak pemerintah. Walau perdebatannya bertahun-tahun. Saya tahu ada partai-partai tertentu yang waktu itu bahkan ingin memasukkan pasal-pasal mengenai kriminalisasi terhadap LGBT. Tapi ada perdebatan lain, misalnya dari ahli-ahli hukum juga yang mempersoalkan apakah identitas seseorang yang itu merupakan pribadi, pilihan pribadinya itu bisa diintervensi oleh negara melalui pasal-pasal pidana dalam KUHP. Itu perdebatan waktu itu, sehingga kemudian jalan tengah yang diambil adalah terkait dengan kriminalisasi yang terkait dengan perilaku. Jadi seperti tadi pasal tertentu yang melarang perbuatan cabul. Meskipun dulu memang saya sebagai Ketua Komnas saya katakan, loh kalau perbuatan cabul ya kepada siapa saja sebetulnya. Nggak boleh itu ada. Perbuatan kekerasan seksual kepada anak misalnya di bawah 18 tahun, waktu itu mau ada masuk subpasal ya, yang memasukkan unsur LGBT. Saya waktu itu mendebat, saya katakan bukan saya setuju. Saya sama sekali nggak setuju karena saya 30 tahun lebih memperjuangkan hak anak, saya paling anti kekerasan seksual terhadap anak. Tapi saya katakan kekerasan seksual terhadap anak itu tidak boleh dilakukan oleh siapa saja. Mau LGBT maupun yang bukan LGBT, semuanya itu harus dipidanakan. Maka pasal-pasal yang berkait dengan perilaku seksual yang kita anggap tindak kriminal itulah yang kemudian disepakati menjadi platform bersama di dalam KUHP. Tapi saya akui bahwa perdebatan itu lebih dari 12 atau 15 tahun sebetulnya. Dan akhirnya inilah yang kita terima dan saya kira ini platform atau common discourse yang kita sepakati bersama. Nah, sekali lagi soal perspektif asasi manusia. Perspektif asasi manusia itu seperti saya katakan tadi itu ada yang mulai dari ekstrem kiri sampai ekstrem yang paling kanan. Yang paling ekstrem kanan misalnya yang katakan melegalisasi pernikahan sejenis misalnya. Tapi yang negara-negara tertentu termasuk Indonesia baru masuk pada tahap untuk tidak membiarkan ada praktek diskriminasi, persekusi, kekerasan terhadap pilihan-pilihan individual tadi itu, dan tidak membiarkan juga negara mencampuri urusan-urusan yang sifatnya personal. Atau katakanlah kalau kaitannya dengan seksual itu ada di ruang-ruang kamar privat orang, kita nggak mungkin membiarkan negara masuk. Tapi ruang publik itu diatur. Kan kita punya undang-undang yang juga sudah lama dulu ya yang melarang pornografi dan macam-macam. Itu kan ruang publik. Ya, dan itu cukup kuat sebetulnya untuk melindungi baik itu anak-anak maupun orang-orang dewasa yang sangat mungkin misalnya mengalami penetrasi kekerasan atau pelecehan seksual dari orang-orang tertentu, termasuk juga orang-orang yang katakanlah LGBT itu. Gitu. Kurang lebih begitu selama ini perdebatan yang saya tahu. Baik, Pak Anwar Abbas, yang bisa dilarang adalah perilakunya, tapi tidak bisa dengan orangnya karena itu merupakan salah satu intervensi kepada hak pribadi manusia atau hak asasi manusia. Pak Anwar, silakan. Ya, kalau bagi saya ya, Tuhan itu hanya menciptakan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Kodratnya
laki-laki mencintai perempuan dan kodratnya perempuan mencintai laki-laki. Kalau ada laki-laki mencintai laki-laki dan perempuan mencintai perempuan, berarti dia keluar dan menyimpang dari kodratnya. Kalau ada orang yang menyimpang dan keluar dari kodratnya, maka tugas kita adalah membantu mereka untuk kembali supaya bersikap dan berbuat sesuai dengan kodratnya. Oleh karena itu menurut saya juga tidak setuju kita mendiskriminasi ya. Tapi kita harus membantu dan mengulurkan tangan kita untuk memberikan pendidikan kepada mereka, memberikan penjelasan kepada mereka, dan kalau perlu meminta bantuan para saintis dan ahli medis ya untuk menolong mereka. Begitu. Oleh karena itu bagi saya yang terpikir ya, ini adalah sebuah tindakan menyimpang dari kodrat dan itu tidak boleh kita biarkan. Tetapi kita juga tidak boleh bersikap pasif gitu. Kita harus membantu mereka ya, memberikan penjelasan-penjelasan kepada mereka, kemudian memberikan tindakan-tindakan medik kepada mereka sehingga kita harapkan mereka akan pulih kembali gitu. Kalau dia laki-laki dia akan mencintai perempuan dan kalau dia perempuan dia akan mencintai laki-laki. Sehingga seperti yang dikatakan oleh salah seorang narasumber tadi ya mereka akan bisa kembali hidup seperti kebanyakan orang gitu. Karena dia juga ingin hidup sesuai dengan kodratnya. Seperti itu ya. Baik Pak Anwar, nanti kita lanjutkan kembali. Tapi Pak Taufan, terima kasih sudah berkenan untuk bisa bergabung dalam perbincangan ini walau singkat dengan keterbatasan waktu yang dimiliki. Terima kasih sudah memberikan informasi ini kepada kami. Selamat malam. Dan nanti untuk para narasumber lainnya kita masih akan lanjutkan perbincangan setelah jeda, kami segera kembali.